Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Hendri Winarko, SPD MPD, dosen pada program studi D3 Tata Boga di jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Balikpapan. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang akan saya ampu adalah operasional bar dengan kode mata kuliah TB 120823 dengan bobot SKS 3 dengan rincian 2 SKS praktikum dan 1 SKS teori yang ditempuh oleh mahasiswa D3 Tata Boga semester 2. Kegiatan praktikum dilaksanakan sesuai dengan materi pada setiap pertemuan teori. Adapun CPL pada mata kuliah ini telah tertuang dalam RPS yang telah divalidasi koordinator program studi. Deskripsi mata kuliah operasional bar yaitu mempelajari tentang pembahasan bar, minuman alkohol dan non-alkohol. Diharapkan mahasiswa nanti dapat memahami, menjelaskan dan mengaplikasikan sistem pelayanan di dalam bar di sebuah hotel dan mampu membuat menyajikan minuman alkohol, koktail dan minuman alkohol moktail yang didasarkan pada perkembangan minuman di industri hotel. Mahasiswa juga diharapkan mampu melayani pesanan tamu dalam restoran. CPMK pada mata kuliah operasional bar adalah memahami dan menjelaskan sejarah, kualifikasi dan sistem pelayanan bar di hotel. Mahasiswa dapat memahami dan mengidentifikasi minuman alkohol dan minuman non-alkohol serta tata cara dalam pelayanan dan penyajian kepada tamu. Mahasiswa dapat memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan sistem pelayanan American Service di hotel. Sub CPMK pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sejarah dan pengertian serta struktur organisasi bar sesuai dengan klasifikasi hotel. Sub CPMK kedua, mahasiswa dapat mengetahui pengertian bar equipment, memahami karakteristik bar stool, glassware, supplies, and bar layout. Sub CPMK 3, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan pengertian minuman alkohol dan minuman non-alkohol, mengidentifikasi jenis minuman alkohol, mengetahui bahan pembuatan dan cara penyimpanan minuman alkohol, dan teknik pencampuran miksologi minuman alkohol. Sub CPMK keempat, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, menjelaskan prosedur bar service, peran barman, aturan pelayanan minuman secara umum, aturan pelayanan minuman di meja tamu, pelayanan di bar counter, prosedur menghidangkan red wine and white wine, memahami dan menjelaskan fungsi susunan petugas dan peralatan yang digunakan, serta tata cara penataan peralatan pada pelayanan American Service. Sub CPMK kelima, mahasiswa dapat menerapkan pelayanan American Service dan tata cara table setting dalam restoran, menerapkan cara pelayanan tamu dan di restoran, dan dapat membuat minuman moktail dan koktail sesuai dengan teknik mixing, blending, building, stirring, layering, muddling, and preparing. Karakteristik pembelajaran pada mata kuliah operasional bar yaitu integratif, efektif, dan kolaboratif. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi tatap muka, diskusi, presentasi, praktikum, dan tugas terstruktur. Materi pembelajaran pada mata kuliah operasional bar yang pertama meliputi pengertian bar dan struktur organisasi sesuai dengan kualifikasi hotel. Yang kedua, pengetahuan bar equipment, memahami karakteristik bar stool, glassware, supplies, dan bar layout sesuai dengan klasifikasi hotel. Yang ketiga, pengetahuan bar dan minuman alkohol serta miksologi. Yang keempat adalah prosedur bar service, mengetahui American Service, menata setup peralatan hidangnya dan pelayanan dalam American Service. Kelima, UTS. Yang ke-6 sampai 15 pertemuannya menerapkan pelayanan American Service dan tata cara table setting dalam restoran, menerapkan tata cara pelayanan tamu dalam restoran, dan dapat membuat minuman moktail dan koktail dengan teknik mixing. Kemudian pertemuan ke-16 adalah UAS. Penilaian pada mata kuliah ini sikap 5%, tugas 5%, praktikum melalui hasil proyek 50%, UTS 20%, dan UAS 20%. Untuk video materi yang akan diajarkan pada video pembelajaran ini yaitu mempelajari tentang pengertian bar equipment, memahami karakteristik bar stool, glassware. Dan mari kita selanjutnya menyaksikan proses belajar mengajar yang
akan saya tempuh di kelas untuk mata kuliah operasional bar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya saya semua ya. Alhamdulillah ya. Hari ini kita akan mengadakan pertemuan berapa ini hari ini? Tiga ya. Tiga. Oke baik. Pada pertemuan di siang hari ini kita akan membahas mengenai bar equipment dan karakteristik berbagai peralatan bar tools ya, dan juga nanti membahas mengenai glassware. Nah di depan Bapak ini sudah Bapak siapkan contoh-contoh peralatan yang akan Bapak jelaskan di siang hari ini ya. Nah sebelum kita masuk ke materi kita di siang hari ini, Bapak ingin merefresh kembali nih materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Ya, nah Bapak yakin sih kalian sudah hafal ya materi di minggu yang lalu. Nah, mungkin ini Bapak memberikan pertanyaan nih. Ya, siapa yang tahu apa sih sebenarnya bar itu? Silakan angkat tangan. Oke. Jawab Pak. Silakan. Nama saya Fitri Septiana Sari. Oke. Bar equipment adalah peralatan yang mendukung aktivitas pengerja suatu bar berkaitan dengan pengolahan produk minuman dan juga servis tamu. Oke, ini Fitri jawabannya bagus nih yang Fitri ya. Oke, ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin apa ya menyempurnakan nih jawabannya nih? Silakan. Ada lagi mungkin dari mana? Oke, silakan. Jadi mendapatkan saya anak kawan mungkin buat sendiri itu bisa diartikan tempat menjual minuman. Oke. Oke, terima kasih udah bagus juga nih pertanyaannya. Ada lagi yang lain mungkin? Izin menjawab Pak, nama saya Cendol Radina Rizal Basir. Menurut saya, bar itu adalah tempat penjualan minuman yang menjual jenis minuman beralkohol dan tidak beralkohol dan merupakan salah satu sumber keuntungan bagi hotel. Oke, ini jawabannya bagus ya, bagus ya. Jadi semua jawaban dari teman-teman ini bagus-bagus ya. Jadi memang bar ini adalah suatu usaha komersil yang biasanya menjual minuman non alkohol maupun minuman alkohol yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, karena ini usaha komersil sehingga mereka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, terutama untuk menambah pemasukan bagi hotel. Ya, jadi ini pertanyaannya udah cukup bagus. Dan jawabannya juga bagus sekali ya, dimana juga di bar biasanya juga ada live musiknya ya, sehingga tamunya bisa bersantai sambil mendengarkan alunan musik dan juga sambil menikmati minumannya. Oke, nah yang kedua nih, pertanyaan Bapak yang kedua, bar itu ada berapa tipe sih? Ada yang bisa menjawab mungkin? Oke, silakan. Izin menjawab, nama saya Safira Nita. Izin menjawab pertanyaan Bapak. Ada dua Pak, yaitu service bar dan public bar. Service bar dan public bar. Bagus. Ada lagi yang ingin menambahkan? Safira? Silakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky. Ingin menjawab tentang tipe-tipe bar. Iya. Pertama, bar in restoran, cocktail lounge bar, discotheque fruit bar, nightclub bar, snack bar, cafe, billiard bar, soda fountain, dan minibar. Oke, wah ini sudah banyak sekali ya. Sudah bagus nih, Safira sama Larisi udah bagus jawabannya ya, udah bagus semua. Jadi memang benar ya, tipe bar itu kalau di hotel ada dua. Yang pertama adalah public bar. Nah, public bar ini biasanya bar yang diperuntukkan untuk umum ya, baik untuk tamu hotel maupun untuk tamu di luar hotel. Nah, masyarakat umum bisa masuk ke dalam bar tersebut untuk menikmati minuman alkohol maupun minuman non alkohol ya. Sedangkan yang kedua, tipe kedua adalah service bar ya. Service bar ini diperuntukkan untuk tamu hotel. Biasanya service bar ini melayani ya pemesanan dari room service ya, khususnya untuk pemesanan minuman, sehingga minuman tersebut bisa langsung diantarkan ke kamar tamu ya. Nah, jadi memang itu perbedaannya. Dan tadi yang disebutkan oleh Rizky ini mengenai jenis-jenisnya macam-macam ya, ada diskotik, ada nightclub,
ada juga snack bar, ya, ada misalnya lounge di restoran, ya, bar lounge yang ada di restoran, macam-macam. Oke, menurut Bapak semuanya sudah paham dan sudah mengerti materi yang sebelumnya. Next, kita akan masuk ke materi kita di pertemuan hari ini, ya, membahas mengenai bar equipment dan karakteristik berbagai peralatan dari bar stool. Nah, Bapak yang menanyakan dulu nih, ada nggak yang tahu nih peralatan bar equipment yang biasa digunakan di bar? Atau peralatan yang biasa digunakan di bar apa nih? Silakan nih angkat tangan, bagi yang tahu nih. Oke? Ini menjawab, nama saya Muhammad Tegas. Ya. Jadi untuk peralatan yang biasa digunakan di bar itu atau bar equipment itu ada bar hand stool dan ada equipment yang besar. Oke. Equipment besar itu seperti refrigerator atau pendingin atau kulkas, terus ada coffee mesin dan ada ice cream mesin, itu yang biasa sering digunakan. Oke. Terus untuk yang bar hand stool itu peralatan yang biasa digunakan oleh Bartender. ya oleh bartender itu ada shaker set, ada long bar spool, ada cocktail strainer, ada jigger cup dan lain-lainnya yang masih banyak lagi. Cuma itu yang biasa sering digunakan. Oke, terima kasih nih Tegar nih, jawabannya bagus nih. Jadi sudah tepat sekali, ya. Memang peralatan-peralatan yang biasa digunakan di bar ini cukup banyak, ya. Nah, kita masuk ke bar equipment. Nah, bar equipment ini adalah, ya, peralatan atau perlengkapan bar yang dibutuhkan, ya, dan harus tersedia sebagai penunjang bar untuk kegiatan operasional sehari-hari. Jadi peralatan ini memang harus tersedia supaya apa? Supaya proses kegiatan di bar ini bisa berjalan dengan lancar, terutama kegiatan operasional pada saat barnya sudah dibuka, ya. Kemudian bar equipment ini biasanya terdiri dari peralatan besar nih. Peralatan besar ini peralatan yang bentuknya besar, yang biasa selalu tersedia di dalam bar. Tadi saya sebutkan oleh Tegar nih, contohnya refrigerator, ya, kulkas ya untuk menginginkan bahan-bahan pembuatan minuman, misalnya kayak gitu. Kemudian ada es coffee mesin, ya, ini gunanya untuk pembuatan minuman kopi. Ada grinder coffee, ya, ini biasanya untuk menghaluskan biji kopi. Kemudian ada es cube mesin, ya, untuk pembuatan mesin es cube. Ada juga drop beer mesin, ya, ini bisa untuk menyajikan untuk minuman bir dan lain-lain, ya. Kemudian bar hand stool. Nah, bar hand stool ini adalah peralatan bartender, ya. Ini peralatan bartender yang biasanya digunakan atau dipakai selama pekerjaannya dalam membuat minuman atau persiapan lainnya. Jadi bar hand stool, ya, ini biasanya digunakan oleh bartender, oleh petugas bar dalam pembuatan minuman atau persiapan-persiapan selama operasional minuman, ya. Jadi ini peralatan-peralatannya kecil-kecil biasanya, ya. Nah, jadi harus dipahami kalau tadi peralatan besar, kemudian peralatan untuk hand stool-nya. Contohnya misalnya ini adalah nanti kita masuk ke shaker, ya. Ini peralatan besarnya, misalnya nanti masuk ke shaker tools-nya. Oke. Nah, peralatan untuk bar stool ini biasanya terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, yang tidak berkarat. Biasanya kebanyakan terbuat dari stainless steel. Kemudian juga dia mudah untuk dicuci, ya. Kemudian dia juga gampang untuk sanitizer, ya, dibersihkan, disterilkan juga mudah. Jadi peralatan-peralatan ini memang yang mempunyai daya tahan yang lama, makanya dia terbuat dari stainless steel, ya. Jadi memang tidak gampang rusak, mudah dirawat dan gampang dibersihkan, ya. Jadi memang peralatan-peralatan ini biasa digunakan selama operasional di restoran. Jadi kalau pada saat operasional kadang-kadang ada barang yang jatuh tidak mudah pecah gitu, ya, karena terbuat dari stainless steel, ya. Kemudian juga dia lebih steril, ya, sehingga aman pada saat proses pembuatan minuman. Oke, ada yang ditanyakan mungkin dari penjelasan awal Bapak? Karena nanti Bapak akan menjelaskan mengenai berbagai macam peralatannya. Oke, yang bertanya angkat tangan, ya, nggak apa-apa, nanti silakan bertanya ke Bapak. Pak, mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas atau Bapak terlalu cepat, silakan saja, ya, disampaikan saja.
Nah, kemudian kita masuk ke barcode tool. Nah, barcode tool ini ada yang mungkin sudah dilihat ya, ini Bapak memberikan contoh beberapa barcode tool ya yang sudah ada dan sudah lengkap ya peralatan barcode tool, karena memang kegiatan pembuatan minuman koktail maupun mocktail itu sudah sering dilakukan ya, karena kita open restoran setiap kegiatan praktikum, sehingga memang peralatan bar kita sudah lengkap ya dan bisa untuk kegiatan profesional. Jadi peralatan bartender itu sebenarnya adalah peralatan yang digunakan bartender dalam proses operasional pembuatan minuman atau persiapan-persiapannya. Jadi memang ini peralatan-peralatan yang digunakan langsung oleh bartendernya dalam proses pembuatan minuman. Peralatan ini harus terbuat dari bahan-bahan yang mudah dibersihkan. Ya, biasanya kalau bahan-bahannya bisa dari stainless steel, ya. Kemudian juga dia mudah atau tahan lama, ya. Jadi kalau kalian lihat ini semua banyak kan peralatan stainless steel ya. Jadi anti karat, karena ini kan berhubungan dengan minuman ya, sehingga memang harus gampang untuk disterilkan ya, harus hygiene peralatannya. Makanya biasanya kebanyakan terbuat dari stainless steel. Di luar stainless steel juga ada, ya, bisa terbuat dari gelas gitu dan lain-lain, ya. Tetapi memang untuk peralatan operasional ini tahan banting ya, tidak gampang rusak kalau terbuat dari stainless steel. Makanya dia lebih kokoh dan kuat. Ya, itu bahan-bahannya. Contohnya pertama adalah shaker. Nah, shaker, ada yang tahu shaker ini? Shaker sudah sering ya kalian lihat ya. Shaker digunakan untuk mengocok minuman. Ya, tekniknya seperti apa? Ini ya, tinggal dipegang ininya kemudian digosok, ya, dikocok. Nah, di depan kamu. Ya, begitu tekniknya. Ini ada bagian tutupnya, nanti kalau sudah selesai dikocok baru dituangkan ke dalam gelas. Oke, gitu. Ada yang ditanyakan mungkin? Ya, silakan Anda. Untuk penggunaan shaker ini sendiri biasanya terdapat pada jenis minuman apa ya? Oke, ini pertanyaan bagus dari Anda ya. Jadi shaker ini biasanya digunakan dalam pembuatan minuman. Ya, minumannya tekniknya adalah shaking. Ya, jadi di shake, dikocok. Jadi semua bahan bakunya dimasukkan ke dalam shakernya, ya, dari es krim mesin, kemudian nanti ada liquornya, kemudian ditambahkan jus, ditambahkan sirup, ya. Tapi kalian tidak boleh menambahkan soft drink, ya. Kalau kalian tambahkan soft drink, dia kan ada gasnya ya. Nanti pada saat kalian shaking dia bisa meluap, ya, bisa loncat, ya. Sehingga tidak boleh menambahkan soft drink. Tapi bahan-bahan yang lainnya silakan. Nambahin simple sirup dengan dengan aneka jus, ditambahkan dengan minuman liquid dan minuman alkohol, kemudian dimasuki, di shake aja. Nah, di shake-nya tidak terlalu lama ya. Jadi cukup 5-10 detik saja. Kenapa? Supaya rasa minumannya tidak berubah. Karena kalau lama-lama es cube-nya itu akan mencair. Jadi minumannya nanti kalian terlalu watery gitu ya. Jadi terlalu banyak airnya yang bercampur. Sedangkan fungsi dari es cube-nya adalah untuk mendinginkan minumannya. Ya, supaya mencampur minuman dan juga untuk mendinginkan minumannya supaya lebih segar pada saat diminum atau dikonsumsi oleh kamu. Oke, Anda begitu ya. Jadi tekniknya shaking. Ya, di shake atau dikocok. Oke, ini salah satunya, ini contohnya, jadi ini biasa sering kalian gunakan. Oke, kemudian next ini ada cutting board. Kalau cutting board ini mungkin tidak perlu Bapak terlalu jelaskan karena ini sudah sering kalian gunakan ya. Ini untuk memotong buah-buahan dan lain-lain. Jadi untuk wadah memotongnya ya. Ada yang terbuat dari kayu, ada dari plastik. Nah, harus diperhatikan nanti warnanya ya. Kalau kita untuk buah-buahan bisa menggunakan warna putih saja ya. Kalau daging kan merah, kalau sayuran hijau gitu ya. Kalau kita buah-buahan pakai yang putih, biasanya kita menyiapkan yang putih. Oke. Kemudian botol opener. Nah, botol opener ini contohnya Bapak sudah siapkan botol opener. Ini alat untuk membuka tutup botol minuman. Nah, ini untuk soft drink biasanya menggunakan ini. Ya, aneka soft drink bisa untuk membuka botol. Ini Bapak ada siapin. Kemudian selanjutnya adalah can opener. Can opener ini ya untuk membuka
botol, biasanya sama kurang lebih aja tengok benar ya. Nah, kemudian ada bar knife, ini mungkin tidak usah terlalu bapak ini ya, ini bapak sudah kasih contoh gambarnya. Bar knife, pisaunya bisa menggunakan jenis kayak gini atau misalnya yang pisau biasa kan masalah. Kemudian ada brandy heater, ya ini untuk memanaskan minuman brandy atau gelas brandy. Nah ini gelas brandy biasa dipanaskan, ya dipanaskan menggunakan brandy heater. Ada ice stone. Nah ice stone seperti ini. Nah ini jenisnya ice stone, ya. Ice stone ini digunakan untuk mengambil es krim dengan penjepit. Jadi pada saat kalian mengambil, kalau misalnya di shaker kan bisa pakai es krim ya, tapi kalau pada saat kalian ingin mengambil atau menyajikan minuman kan perlu mengambil beberapa cube es krim untuk diletakkan di dalam gelas. Nah ini menggunakan ice stone, betul sekali ya. Jadi berbeda ya, nanti kalau misalnya pakai es krim kan terlalu banyak ya, tapi kalau ini kan kita bisa ambil sesuai dengan kebutuhan saja ya, gitu ya. Oke, Bapak sudah menjelaskan mengenai contoh dari peralatan bar hand stool ya. Apakah ada yang bertanya? Silakan angkat tangan kalau ada yang bertanya. Oke, silakan. Saya Safira Dita, izin bertanya, Ya. kantor sendiri ini apakah wajib dimiliki oleh suatu Bapak? Oke, ini pertanyaan bagus ya, Safira ya. Pertanyaan bagus. Apakah peralatan dekanter harus dimiliki oleh seluruh bar? Ya. Nah, peralatan dekanter ini sebenarnya tidak harus dimiliki oleh seluruh bar. Kalau misalnya bar tersebut tidak menjual minuman dengan jenis wine, jadi tidak perlu ada untuk peralatan dekanter untuk dimiliki oleh bar tersebut ya. Jadi begitu ya, Safira ya. Oke. Bapak menjelaskan mengenai glassware. Glassware itu memiliki dua tipe ya, ada yang unsteamed glass dan yang steamed glass. Unsteamed glass ini yaitu gelas yang tidak berkaki tinggi ya. Contohnya seperti ini. Ini namanya gelasnya adalah old fashion glass. Ini tidak ada kakinya ya. Jadi ini gunanya untuk penyajian minuman on the rock. Begitu ya, ini contohnya ya. Oke. Kemudian ada juga ini namanya Pilsner glass. Ya, ini digunakan untuk menyajikan minuman, misalnya jus atau milkshake bisa digunakan sini, atau juga bisa untuk serving atau menyajikan bir, boleh. Kemudian ini ada juga liquid glass. Ini bisa untuk menyajikan aneka jenis minuman, ya bisa jus, bisa tadi yang Bapak ya, bisa untuk milkshake dan lain-lain. Ini juga bisa digunakan untuk itu. Kemudian jenis yang kedua adalah gelas yang berkaki tinggi. Nah, contohnya kayak gini. Ini adalah martini glass ya. Jadi bentuknya kayak V gini ya. Nah, ini martini untuk penyajian minuman martini. Ya. Bapak ingin memberikan soal yang harus kalian jawab. Ya, tolong dipersiapkan alat tulisnya. Ya. Yang pertama adalah sebutkan 5 contoh peralatan besar. Ya. Yang kedua, sebutkan 5 contoh untuk peralatan hand stool. Ya, dan yang ketiga adalah sebutkan contoh untuk 5 jenis glassware. Silakan. Ini kayaknya menjawabnya sangat lancar kayaknya ya. Kayaknya apa yang sudah Bapak jelaskan sudah dipahami dengan baik. Bagus. Oke. Kayaknya menjawabnya tidak ada yang kesulitan ini ya. Sudah bagus semua ya. Kemudian Bapak juga sudah ya menyiapkan tugas kalian di BLP. Nah, nanti kalian silakan membuka BLP. Di BLP Bapak sudah memberikan tugas kalian untuk membuat poster mengenai materi pada hari ini, mengenai bar equipment, dan juga ada brosurnya. Jadi nanti kalian bisa membuat, nanti dibuat ya. Ini kalau menurut Bapak sih ya dibikin kelompok kecil saja untuk membuatnya, mengkonsep untuk membuat ya
pembahasan mengenai bar equipment seperti ini contohnya ya, cukup jelas ya. Oke, nanti tinggal ibu perhatikan saja soalnya di BLP. Jadi modul ini sudah bisa kalian dapatkan juga, akses di e-booknya sudah Bapak share juga linknya ya, sudah diterima semua ya. Jadi semua materinya sudah kalian bisa pelajari di modul ini. Nah, kemudian kita juga perlu untuk memberikan kesimpulan ya dari pertemuan di siang hari ini. Dari semua materi yang sudah Bapak jelaskan, yang sudah Bapak demokan di depan kalian, peralatannya, ini Bapak ingin tahu nih, apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kalian dapatkan pada pertemuan di siang hari ini. Nah, silakan yang bisa menjawab atau bisa memberikan masukan juga, silakan angkat tangan. Untuk materi kita hari ini, untuk kesimpulan itu kita mempelajari tentang bar equipment. Oke, Jadi bagus. bar equipment itu adalah peralatan yang dibutuhkan pada saat orang ini ingin membuka bar. Oke. Dan bar equipment ini juga peralatan yang dibutuhkan saat adanya operasional bar agar dapat mempermudah para pekerja yang ada di bar tersebut. Gitu. Ya bagus ini pertanyaan yang jawaban dari Tegar yang bagus. Ya bagus ini pertanyaan yang jawaban dari Tegar yang bagus. Jadi Bapak yakin kalian sudah paham ya, karena juga sudah Bapak contohin peralatannya. Jadi bisa Bapak simpulkan pertemuan hari ini kita membahas mengenai bar equipment ya. Bar equipment ya, peralatan yang digunakan selama operasional yang harus disediakan di sebuah bar. Kemudian peralatan bar equipment ini ya, bar equipment ini terdiri dari peralatan besar ya, peralatan yang bentuknya besar yang biasanya digunakan untuk menunjang operasional di bar. Contohnya ada refrigerator, ada ice cube mesin ya, ada bar counter, sink ya untuk pencucian, kemudian ada coffee machine ya, ada blender dan lain-lain. Kemudian kita masuk pembahasan mengenai bar hand tool, ya ini peralatan bartender ya yang digunakan dalam pembuatan minuman atau persiapan-persiapan sebelumnya. Jadi peralatan ini bentuknya kecil-kecil, contohnya ada shaker, ada long bar spoon, ya, ada wine opener, ada cocktail strainer dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke peralatan untuk penyajiannya atau glassware-nya. Ya, glassware-nya ada yang berkaki tinggi, ya, simmer glass, contohnya ada martini glass, ada brandy, ada red wine glass, ada white wine glass, kemudian ada margarita gelas juga, kemudian ada Coco Grande gelas ya, itu untuk yang berkaki tinggi. Sedangkan yang tidak berkaki tinggi, contohnya ada jus gelas, ada beer mug juga, kemudian ada old fashion gelas dan lain-lain.